Hidup pada saat ini di masa pandemi dan ekonomi mengalami inflasi, banyak ketidakpastian. Dan di masa depan mungkin keadaan akan semakin tidak pasti. Bagaimana kita mengatasi ketidakpastian? Mari kita belajar dengan cara bagaimana orang-orang sukses mengatasi ketidakpastian. Berikut ini adalah 11 cara orang-orang sukses mengatasi ketidakpastian. Kalau kita bisa contoh dan meniru mereka, kita juga akan bisa sukses seperti mereka. Simak terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan membuat video tentang kesehatan dan psikologi ini 2 kali seminggu. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like, share, dan komen. Terima kasih. 1. Mereka menenangkan sistem limbik mereka. Sistem limbik merespon ketidakpastian dengan reaksi ketakutan spontan dan ketakutan menghambat pengambilan keputusan yang baik. Orang-orang yang pandai menghadapi ketidakpastian akan waspada terhadap ketakutan ini dan mengenalinya segera setelah ketakutan itu mulai muncul ke permukaan. Dengan cara ini, mereka dapat menahannya sebelum melepas kendali. Begitu mereka menyadari ketakutan itu, mereka melabeli semua pikiran irasional yang mencoba mengintensifkannya supaya kekuatan irasional bukan kenyataan dan ketakutan itu akan mereda. Kemudian mereka dapat lebih fokus secara akurat dan rasional pada informasi yang mereka miliki. Sepanjang proses mereka mengingatkan diri mereka sendiri bahwa bagian primitif dari otak mereka sedang mencoba untuk mengambil alih dan bahwa bagian logis harusnya bertanggung jawab. Dengan kata lain, mereka memberitahu sistem limbik untuk tenang dan diam sampai muncul bahaya yang benar-benar nyata. 2. Mereka tetap bersikap positif. Pikiran positif menenangkan ketakutan dan pemikiran yang tidak rasional. Dengan memfokuskan perhatian otak Anda pada sesuatu yang benar-benar bebas stres, Anda harus sedikit membantu otak Anda dengan secara sadar memilih sesuatu yang positif untuk dipikirkan. Pikiran positif apapun akan berguna untuk memfokuskan kembali perhatian Anda. Ketika segala sesuatu berjalan dengan baik dan suasana hati Anda baik, ini relatif mudah. Saat Anda stres karena keputusan yang sulit dan pikiran Anda dibanjiri pikiran negatif, ini bisa menjadi tantangan. Pada saat ini, pikirkan tentang hari Anda dan identifikasi satu hal positif yang terjadi sekecil apapun. Jika Anda tidak dapat memikirkan apapun dari hari ini, renungkan hari atau hari sebelumnya, atau bahkan minggu sebelumnya, atau mungkin Anda menantikan acara yang menarik. Intinya adalah Anda harus memiliki sesuatu yang positif yang siap Anda alihkan ketika pikiran Anda berubah menjadi negatif karena tekanan ketidakpastian. 3. Mereka tahu apa yang mereka ketahui dan apa yang tidak mereka ketahui. Ketika ketidakpastian membuat keputusan menjadi sulit, mudah untuk merasa seolah-olah semuanya tidak pasti. Tetapi itu hampir tidak pernah terjadi. Orang-orang yang unggul dalam mengelola ketidakpastian mulai dengan mencatat apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka tidak ketahui dan menetapkan faktor penting untuk masing-masingnya. Mereka mengumpulkan semua fakta yang mereka miliki dan mereka berusaha sebaik mungkin untuk menyusun daftar hal-hal yang tidak mereka ketahui. Misalnya, apa yang dilakukan mata uang suatu negara atau strategi apa yang akan digunakan pesaing. Mereka sebenarnya mencoba mengidentifikasi sebanyak mungkin hal-hal ini karena ini menghilangkan kekuatan mereka. 4. Menerima apa yang tidak bisa mereka kendalikan.
Kita semua suka memegang kendali. Lagi pula, orang-orang yang merasa seperti berada di bawah belas kasihan lingkungan, mereka tidak pernah mendapatkan apapun dalam hidup. Tetapi keinginan untuk mengontrol ini dapat menjadi bumerang ketika Anda melihat segala sesuatu yang tidak dapat Anda kendalikan atau tidak ketahui sebagai kegagalan pribadi. Orang yang unggul dalam mengelola ketidakpastian tidak takut untuk mengakui apa yang menyebabkannya. Dengan kata lain, orang sukses hidup di dunia nyata. Mereka tidak melukis situasi apapun sebagai lebih baik atau lebih buruk daripada yang sebenarnya. Dan mereka menganalisis fakta apa adanya. Mereka tahu bahwa satu-satunya hal yang benar-benar mereka kendalikan adalah proses di mana mereka mencapai keputusan mereka. Itulah satu-satunya cara rasional untuk menangani hal yang tidak diketahui dan cara terbaik untuk menjaga kepala Anda tetap datar, tetap tenang. Jangan takut untuk melangkah dan berkata, inilah yang tidak kami ketahui, tetapi kami akan terus maju berdasarkan apa yang kami ketahui. Kami mungkin membuat kesalahan, tapi itu lebih baik daripada hanya berdiam diri. 5. Mereka hanya fokus pada apa yang penting. Ketika menghadapi ketidakpastian yang besar, fokuskan pada hal-hal yang benar-benar penting saja. Mungkin untuk saat ini, ketika pandemi COVID-19 belum selesai dan ekonomi mulai mengalami inflasi, masalah baju yang ketinggalan mode bukan sesuatu yang penting. Fokuskan energi Anda pada hal-hal yang benar-benar penting agar bisa membuat keputusan tepat. Hilangkan kebingungan-kebingungan kecil seperti apakah hari ini akan memakai baju warna putih atau warna krem. 6. Mereka tidak mencari kesempurnaan. Orang yang cerdas secara emosional tidak menetapkan kesempurnaan sebagai target mereka karena mereka tahu tidak ada keputusan yang sempurna dalam situasi yang tidak pasti. Pikirkan tentang hal ini. Manusia pada hakikatnya bisa salah. Ketika kesempurnaan adalah tujuan Anda selalu ditinggalkan dengan rasa kegagalan yang mengganggu. Dan Anda akhirnya menghabiskan waktu meratapi apa yang gagal Anda capai dan apa yang seharusnya Anda lakukan secara berbeda daripada menikmati apa yang dapat Anda capai. 7. Mereka tidak memusatkan perhatian pada masalah. Di mana Anda memusatkan perhatian, Anda menentukan keadaan emosional Anda. Ketika Anda terpaku pada masalah yang Anda hadapi, Anda menceritakan dan memperpanjang emosi dan stres negatif yang menghambat kinerja. Ketika Anda fokus pada tindakan untuk memperbaiki diri dan keadaan Anda menciptakan rasa kemanjuran pribadi yang menghasilkan emosi positif dan meningkatkan kinerja. Orang yang cerdas secara emosional tidak membiarkan diri mereka disibukkan dengan ketidakpastian yang mereka hadapi. Sebaliknya, mereka memusatkan semua perhatian dan upaya mereka pada apa yang dapat mereka lakukan, terlepas dari ketidakpastian untuk memperbaiki situasi mereka. 8. Mereka tahu kapan harus mempercayai naluri mereka. Nenek moyang kita mengandalkan intuisi mereka, naluri mereka untuk bertahan hidup. Karena kebanyakan dari kita tidak menghadapi keterusan hidup otomatis setiap hari, kita harus belajar bagaimana menggunakan naluri ini untuk keuntungan kita. Seringkali kita membuat kesalahan dengan berbicara sendiri, dengan mendengarkan insting kita, atau kita melangkah terlalu jauh ke arah lain dan secara impulsif menyelam ke dalam situasi yang salah, mengira asumsi kita sebagai naluri. Orang-orang yang berhasil menghadapi ketidakpastian mengenali dan merangkul kekuatan insting mereka, dan mereka mengenalkan beberapa strategi yang terbukti benar untuk melakukannya dengan sukses. Mereka mengenali fitur mereka sendiri. Mereka dapat mengidentifikasi ketika mereka terlalu dipengaruhi oleh asumsi dan emosi mereka,
atau oleh pendapat orang lain. Kemampuan mereka untuk menyaring perasaan yang tidak datang dari intuisi mereka dapat membantu mereka fokus pada apa yang ada. Mereka memberi intuisi mereka ruang. Insting tidak bisa dipaksakan. Intuisi kita bekerja paling baik ketika kita tidak menekannya untuk menemukan solusi. Albert Einstein mengatakan bahwa dia mendapatkan ide-ide terbaiknya saat berlayar. Steve Jobs mengatakan bahwa ketika menghadapi masalah yang sulit, dia akan pergi jalan-jalan. Mereka membangun rekam jejak. Orang-orang yang menangani ketidakpastian dengan baik meluangkan waktu untuk melatih intuisi mereka. Mereka mulai dengan mendengarkan naluri mereka pada hal-hal kecil dan melihat bagaimana kelanjutannya, sehingga mereka tahu apakah mereka dapat mempercayai ketika sesuatu yang besar datang. 9. Mereka memiliki rencana darurat. Tetap di atas ketidakpastian adalah tentang merencanakan kegagalan, seperti halnya berharap untuk yang terbaik. Tetap di atas ketidakpastian adalah tentang merencanakan sesuatu dengan kemungkinan gagal, sepertinya halnya berharap untuk yang terbaik. Para ahli dalam menangani ketidakpastian tidak takut untuk mengakui bahwa mereka bisa sajalah. Dan hal itu membebaskan mereka untuk membuat rencana darurat yang terperinci, rasional, dan transparan sebelum mengambil tindakan. Orang-orang sukses tahu bahwa mereka tidak selalu akan membuat keputusan yang tepat. Mereka tahu bagaimana menyerap dan memahami kesalahan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Dan mereka tidak pernah membiarkan kesalahan mereka membuat mereka kecewa terlalu lama. 10. Orang yang berbahagia tidak bertanya bagaimana jika. Bagaimana jika? Pernyataan-pernyataan itu memicu stres dan kekhawatiran. Dan tidak ada tempat bagi mereka dalam pemikiran Anda begitu Anda memiliki rencana darurat yang baik. Hal-hal dapat berjalan dalam juta arah yang berbeda. Dan semakin banyak waktu yang Anda habiskan untuk mengkhawatirkan kemungkinan, semakin sedikit waktu yang Anda habiskan untuk berfokus pada mengambil tindakan yang akan menenangkan Anda dan mengendalikan stres Anda. Orang-orang sukses tahu bahwa bertanya bagaimana jika hanya akan membawa mereka ke tempat yang tidak mereka inginkan atau butuhkan untuk dikunjungi. 11. Ketika semuanya gagal, mereka tenangkan hati dengan latihan pernapasan. Anda harus tetap tenang untuk membuat keputusan yang baik dalam menghadapi ketidakpastian. Cara mudah untuk melakukan ini terletak pada sesuatu yang harus Anda lakukan setiap hari, bernapas. Latihan berada di momen dengan pernapasan Anda melatih otak Anda untuk fokus hanya pada tugas yang ada dan menenangkan pikiran yang mengganggu. Saat Anda merasa kewalahan, luangkan waktu beberapa menit untuk fokus pada pernapasan Anda. Tutup pintunya, singkirkan semua gangguan lain, dan duduk saja di kursi dan bernapaslah. Tujuannya adalah untuk menghabiskan seluruh waktu hanya terfokus pada pernapasan Anda yang akan mencegah pikiran Anda mengembara. Pikirkan tentang bagaimana rasanya bernapas masuk dan keluar. Ini terdengar sederhana, tapi sulit dilakukan selama lebih dari 1 atau 2 menit. Tidak apa-apa jika Anda teralihkan oleh pikiran lain. Ini pasti terjadi di fase awal. Dan Anda hanya perlu mengembalikan fokus ke pernapasan Anda. Jika tetap fokus pada pernapasan, Anda terbukti menjadi perjuangan yang nyata. Coba hitung setiap napas masuk dan keluar sampai Anda mencapai 20, lalu mulai lagi dari 1. Jangan khawatir jika Anda kehilangan hitungan. Anda selalu bisa memulai dari awal. Tugas ini mungkin tampak terlalu mudah atau bahkan sedikit konyol, tetapi Anda akan terkejut dengan betapa tenangnya perasaan Anda setelahnya dan betapa lebih mudahnya melepaskan pikiran-pikiran yang mengganggu yang tampaknya bersarang secara permanen di dalam otak Anda. Penutup, kemampuan untuk mengelola ketidakpastian secara strategis adalah
salah satu keterampilan penting yang dapat Anda kembangkan dalam lingkungan bisnis yang semakin tidak pasti. Cobalah strategi di atas, dan kemampuan Anda untuk menangani ketidakpastian akan mengambil langkah besar ke arah yang benar. Demikian pembahasan kita tentang topik ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih.